Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1525 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai ayat 4. Di bawah perikop persembahan seorang janda miskin. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada murid-murid dan tentunya kepada kita semua, orang percaya umat Tuhan, tentang bagaimana memberi persembahan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Ada berapa banyak orang yang belum mengerti tentang bagaimana memberi persembahan yang baik dan benar untuk Tuhan. Saya kasih contoh, masih ada jemaat yang bingung tentang bagaimana memberi persembahan perpuluhan. Apakah perpuluhan dihitung dari jumlah secara utuh uang yang kita terima? Misalnya yang kita dapatkan 1 juta, 1/10-nya dari 1 juta berarti 100.000. Apakah 100.000 ini yang kita persembahkan sebagai persembahan perpuluhan? Ataukah begini, yang kita terima tadi 1 juta, tapi karena kita harus bayar kos, bayar cicilan motor, belum lagi ini dan itu, dan akhirnya yang tersisa hanya tinggal 100.000. Apakah 1/10 dari uang sisa itu, yaitu 100.000 tadi, berarti kan 1/10-nya 10.000 rupiah. Apakah 10.000 itu yang kita persembahkan sebagai persembahan perpuluhan? Yang mana yang benar? Apakah persembahan yang pertama, 1/10 dari 1 juta tadi, atau 1/10 dari uang yang sudah tinggal sisa tadi, 100.000, berarti 1/10-nya 10.000 rupiah. Persembahan yang mana yang benar? Dengar baik, persembahan perpuluhan yang benar adalah persembahan yang pertama. Persembahan yang pertama yang diterima sebelum kita menggunakan uang itu. Persembahan yang benar adalah dia yang memberi persembahan 1/10 dari apa yang dia dapatkan. Dia persembahkan kepada Tuhan. Amin. Kenapa orang yang pertama yang benar? Karena dia memberikan pertama kali untuk Tuhan. Sedangkan yang kedua, memberi persembahan yang tinggal sisa-sisa perang. Ya, kalau masih ada sisa, kalau tidak berarti nggak ada persembahan dong. Sudah ingat persembahan Kain dan Habel? Persembahan siapa yang diterima Tuhan? Habel, betul? Kenapa persembahan Habel yang diterima? Karena Habel memberikan yang paling terbaik untuk Tuhan. Persembahan buah sulung yang pertama, itu yang Habel persembahkan buat Tuhan. Persembahan yang paling terbaik. Makanya Tuhan menerima persembahan Habel. Beda dengan persembahan Kain. Betul, Kain memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi Kain memberikan sebagian hasil bumi yang dia miliki. Artinya, dia memberikan persembahan kepada Tuhan, tapi bukan yang terbaik. Sudah sisa-sisa perang tadi. Makanya Tuhan menolak
persembahan Kain karena Kain memberikan buat Tuhan. Sudah tinggal sisa-sisa perang. Banyak kan orang Kristen yang memberi persembahan untuk Tuhan seperti Kain tadi. Tinggal yang sisa-sisa. Coba lihat. Untuk Tuhan, perhitungan matematikanya, ekonominya keluar, saudara. Ya, kasih persembahan receh kusut yang paling kecil di dompet. Yang sudah sobek lagi. Tapi kalau gaya-gayaan sama teman nongkrong, saudara, dia paling kaya, saudara. Dia traktir semua. Tapi kalau untuk Tuhan, pelitnya luar biasa. Saya mau tanya, ada nggak orang seperti itu? Kalau untuk Tuhan, perhitungan. Tapi kalau untuk teman-temannya, jor-joran, royal dan sebagainya. Banyak kan di luar sana, tapi saya percaya pendengar tidak seperti itu. Amin. Kalau kita melihat dalam Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat 42 dalam konteks firman yang sama, saya akan bacakan buat kita semua. Saudara perhatikan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Amin. Perhatikan, Tuhan Yesus di mana? Tuhan Yesus duduk menghadapi. Tuhan Yesus ada di depan kotak persembahan. Tuhan Yesus memperhatikan bagaimana setiap orang banyak memasukkan uang persembahan ke dalam peti atau kotak persembahan itu. Dengar baik. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan siapa yang memberi yang paling terbaik buat Tuhan dan mana yang tidak. Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tidak melihat jumlah, tapi Tuhan Yesus melihat hati. Amin. Kenapa Tuhan melihat hati orang yang memberikan persembahan? Karena apa yang kita berikan kepada Tuhan itu bersinggungan dengan hati. Tuhan tahu mana yang memberi dengan ikhlas, mana yang terpaksa dan dipaksa, dan mana yang korup, dikasih persembahan 10.000 dikorupsi jadi 2.000. Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu. Kalau kita melihat dengan cermat, pemberian persembahan janda miskin ini hanya seduit, hanya 2 peser. Sedangkan orang kaya itu memberi persembahan dalam jumlah yang begitu banyak. Apa yang membedakan pemberian mereka? Orang kaya itu memberi dari kelimpahannya. Artinya walaupun dia memberi banyak itu tidak akan membuat dia susah. Tidak akan membuat dia miskin. Dia masih bisa makan enak. Karena yang dia berikan itu adalah untung yang dia dapatkan dari bisnisnya. Berbeda dengan janda ini. Janda ini memberi dari kekurangannya. Lihat ayat 3 dan ayat 4. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Amin. Dari mana Tuhan Yesus tahu? Sekali lagi, Tuhan Yesus memperhatikan. Tuhan Yesus melihat hati. Tuhan Yesus Allah yang Maha Tahu. Dia tahu setiap orang yang datang memberikan persembahan di rumah Tuhan. Tuhan tahu persoalan pergumulannya. Tuhan tahu siapa yang kelimpahan, siapa yang kekurangan. Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu janda ini. Hartanya itu hanya 2 peser tadi, hanya seduit tadi itu. Janda ini memberi seluruh nafkahnya untuk Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, kenapa janda ini memberi seluruh nafkahnya? Karena janda ini tahu firman. Firman Tuhan dalam Keluaran 23 ayat 15, Keluaran 34 ayat 20, Ulangan 16 ayat 16, 1 Samuel 6 ayat 3, di sana ditulis, jangan orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Perhatikan sekali lagi. Jangan orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Haleluya. Artinya apa, saudara? Dengar baik.
Orang yang datang kepada Tuhan harus membawa persembahan kepada Tuhan. Kata jangan di sana mau memberi pesan buat kita untuk menghadap Tuhan, ya kita harus membawa sesembahan. Kita harus membawa sesuatu sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Janda miskin ini memberi persembahan 2 peser seduit di rumah Tuhan. Harta terakhir yang dia miliki, dia bawa untuk menjadi korban persembahan kepada Tuhan. Karena dia tahu, ketika kita menghadap ke hadirat Tuhan, datang ke rumah Tuhan, kita harus membawa korban persembahan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari janda miskin ini. Tetap memberi, padahal dia sendiri sangat membutuhkan. Dari janda ini kita belajar. Yang pertama, janda ini tahu firman Tuhan. Kalau datang kepada Tuhan, tidak boleh dengan tangan hampa. Kita harus membawa persembahan sebagai sesembahan kita, korban kita untuk Tuhan. Saudara bicara korban persembahan dalam konteks PL, Perjanjian Lama, itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Di saat kita memberikan persembahan itu ada yang kita korbankan. Kita korbankan uang untuk membeli hewan untuk dikorbankan. Tapi di saat dibakar, saudara, daging-daging itu, asapnya naik ke atas. Dan baunya, kata firman, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan senang. Kalau Tuhan sudah senang, saudara, apa yang saudara minta pasti Tuhan akan berikan buat saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan senang. Haleluya. Janda ini tahu firman Tuhan itu. Makanya janda ini datang ke rumah Tuhan, tidak dengan tangan hampa. Dia tahu, setelah saya memberikan ini, saya nggak punya apa-apa lagi. Dia tahu. Tapi dia harus mengorbankan kepentingan dirinya. Karena ketika dia datang kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, tidak boleh dengan tangan hampa. Dia harus memberi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang harus kita pelajari dari janda ini. Janda ini tahu firman Tuhan. Saudara dan saya juga tahu firman Tuhan. Mari saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, ke rumah Tuhan dalam ibadah, kita harus mempersiapkan korban persembahan kita dengan baik. Berikan yang paling terbaik buat Tuhan, supaya saudara mendapatkan hasil-hasil yang paling terbaik buat saudara dan saya dari Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, dari janda ini kita belajar, janda ini tidak khawatir. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari janda ini kita belajar untuk hidup tidak khawatir. Jangan takut kekurangan. Kalau saudara memberi persembahan kepada Tuhan, masa Tuhan tutup mata? Tidak saudara, Tuhan memperhatikan. Tuhan menghadap kotak persembahan itu. Berarti Tuhan tidak pernah tutup mata ketika kita memberikan persembahan. Amin. Saya percaya Tuhan akan gantikan apa yang saudara sudah berikan buat Tuhan. Tuhan akan ganti berlipat kali ganda. Amin. Dari janda ini kita belajar untuk hidup tidak khawatir akan apa yang akan kita makan. Apa yang akan kita pakai. Tuhan pasti sediakan. Buat kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah janda ini tidak mikir kalau nanti dia berikan semua, besok dia makan apa? Janda miskin ini tidak khawatir akan hal itu. Makanya dia berikan seluruh nafkahnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan pasti menyediakan segala kebutuhannya. Tuhan pasti akan memberikan segala kebutuhannya. Haleluya. Makanya janda miskin itu tidak ragu, tidak khawatir membawa persembahan semuanya kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan akan memberikan dia lebih daripada itu. Haleluya. Yang ketiga saudara, kita belajar dari janda ini. Janda ini percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti pelihara dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Janda miskin ini percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dia yakin Tuhan pasti pelihara. Amin.
Janda ini adalah gambaran orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amsal 3 ayat 5 berkata begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Haleluya. Firman Tuhan dalam Amsal ini menegur kita semua. Kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan, jangan setengah hati. Harus dengan segenap hati. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Oh, nanti kalau saya memberikan persembahan ini sayang loh, jumlahnya ini begitu banyak. Ah, sudahlah, saya pakai buka bisnis ini, modalin ini dan itu, saudara. Akhirnya saudara bersandar pada pengertianmu sendiri. Apa yang menjadi bagian Tuhan, saudara ambil, bahaya, saudara. Nanti saudara dapatkan semua yang saudara dapatkan harta dunia itu, tapi belalang pelahap akan memakan habis semuanya itu. Kenapa? Karena saudara tidak memberi apa yang menjadi bagian Tuhan. Kenapa itu terjadi? Karena saudara tidak percaya kepada Tuhan. Kalau saudara memberi apa yang menjadi bagian Tuhan adalah memberkati saudara dan saya. Tuhan yang akan menjaga penghasilan saudara, harta benda saudara, kesehatan saudara, keluarga saudara dari belalang pelahap. Berikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Maka bagian Tuhan memberkati kita semua. Saudara lihat janda ini. Dia nggak khawatir, dia nggak ragu, dia nggak pusing mikirin hari esoknya bagaimana. Karena dia tahu Tuhan akan memelihara dia. Amin. Saudara, janda ini kan gambaran orang yang sudah tidak punya masa depan. Janda ini kan kalau dalam konteks bangsa Israel, sudah nggak punya pengharapan. Karena suaminya sudah nggak ada. Bicara janda miskin itu berarti dia juga nggak punya anak. Hanya sebatang kara. Saudara lihat, dari janda ini, dia nggak ragu, dia nggak khawatir akan hari esok karena dia percaya Tuhan memelihara dia. Saudara, kalau saudara punya segalanya tapi saudara masih khawatir akan hari esok, saudara malu sama janda miskin ini. Dia sebatang kara, tapi dia tidak ragu, dia tidak khawatir akan hari esok. Karena dia percaya, Tuhan pemeliharanya. Tuhan yang menjamin dia di hari esoknya. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat saudara, dari janda ini kita belajar. Janda ini betul-betul hidup mengandalkan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari janda ini kita belajar mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara lihat janda ini menyerahkan seluruh yang dia miliki kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Artinya dia tidak mengandalkan uang dalam hidupnya, tapi yang dia andalkan adalah Tuhan. Amin. Ada berapa banyak orang bukannya mengandalkan Tuhan tapi mengandalkan cuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan. Maka cuan-cuan itu akan mengikuti saudara. Kalau saudara mengejar cuan, saudara meninggalkan Tuhan, saudara bahaya saudara. Saudara mungkin bisa mendapatkan cuan yang banyak, tetapi saudara akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang menakutkan, mengerikan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, ya firman Tuhan berkata, dia akan diberkati. Tetapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan cuan, mereka akan dikutuk. Yeremia 17 ayat 7 dan ayat 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Tapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, ada satu kengerian yang akan mereka alami. Kalau saudara bisa baca ayat 5 dan ayat 6 sebelum Yeremia 17 ini, saudara akan lihat. Satu kengerian terjadi kepada orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Janda ini, saudara, mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Makanya Tuhan menjaga dia, melindungi, memelihara, dan memberkati janda ini. Demikian juga Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti jaga kita. Tuhan pasti lindungi kita. Tuhan pasti pelihara kita.
Dan Tuhan pasti memberkati kita. Haleluya. Janda ini tahu kepada siapa dia mengandalkan dirinya. Janda ini tidak mengandalkan uangnya. Kalau dia mengandalkan uangnya, pasti dia tidak akan memberikan uangnya sebagai korban persembahan di rumah Tuhan waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, janda ini memberikan teladan buat kita. Bagaimana mengandalkan Tuhan yang benar. Haleluya. Di masa-masa kritis, kita diuji Tuhan. Siapa yang kita andalkan? Tuhan atau cuan? Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak, tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara lihat, karena cinta uang, akhirnya orang jadi egois, jadi serakah, jadi sombong karena punya uang, jadi tukang fitnah supaya dapat jualan, jadi durhaka kepada orang tua, jadi tidak tahu terima kasih, sudah ditolong, tapi setelah sukses lupa sama orang yang pernah menolong dia, tidak peduli dengan agama, jadi orang fasik, saudara. Dia merasa sudah punya segalanya sehingga dia tidak perlu lagi beribadah. Tidak ada kasih, pelit, tidak mau berdamai. Dia merasa dia yang paling benar. Suka menghina karena sudah kaya. Tidak dapat menahan diri, galak, suka berkhianat, dan lain sebagainya. Kenapa itu terjadi? Karena hidup cinta uang. Mereka mengandalkan uang. Jadinya mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Betul? Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, betul kita butuh uang. Tapi jangan uang itu yang kita andalkan. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan yang akan beracara dalam hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita andalkan Tuhan saja dalam hidup kita. Sama seperti janda miskin ini. Dia mengandalkan Tuhan. Makanya dia menyerahkan semua yang dia miliki untuk menjadi korban persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita belajar dari janda miskin ini. Tetap memberi padahal dia sendiri sangat membutuhkannya. Dari janda ini kita belajar, janda ini tahu firman Tuhan. Yang kedua kita belajar dari janda ini tidak hidup dalam kekhawatiran. Yang ketiga kita belajar, janda ini percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia percaya Tuhan pasti pelihara dia. Yang keempat kita belajar, janda ini betul-betul hidup mengandalkan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Dari janda miskin ini kami belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Belajar firman Tuhan. Dari janda ini kami belajar untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Dan hidup mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua pendengar, sehingga bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Hamba berdoa memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang saat ini sedang menjalani satu masalah, persoalan, pergumulan, Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka, Tuhan membela mereka, Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktu. Biarlah Tuhan selalu menyediakan segala kebutuhan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, kuasa kesembuhan menjamah mereka, sehingga mereka yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka terus berakar kuat di dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan, bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat
bagi Kristus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.